Oke, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Udah siap ya untuk melakukan pembelajaran siang hari ini? Siap. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat semua ya? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita masuk, Bapak ingin mengabsen kalian. Bapak absen satu-satu ya. Pertama Mas Syahrul, Tadi, Pak. oke. Mas Aul, sama yang nggak masuk tadi Mas Faiz ya. Nggak ada keterangan ini. Tidak ada, Pak. Oke, ya udahlah. Oke, kelihatan ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai komponen aktif. Nah, kalian tahu nggak listrik yang ada di rumah-rumah ini kita menggunakan listrik apa? Betul, Mas. Listrik AC. Nah, selain listrik AC itu ada listrik apa, Mas? Ya, DC atau arus apa? Searah. Nah, ada yang tahu kenapa listrik itu bisa searah? Karena satu tujuan. Karena disearahkan, ya betul. Jadi ada komponen yang bisa menyearahkan arus listrik tersebut. Nah, komponen tersebut itu merupakan salah satu komponen aktif. Nah, di sini kita akan membahas apa saja komponen aktif tersebut. Sebelumnya, apa sih tujuannya kita belajar mengenai komponen aktif ini? Jadi yang pertama itu kalian bisa mengidentifikasikan apa saja jenis komponen aktif. Dan di sini kita akan membahas dioda dan juga transistor. Kita masuk yang pertama terlebih dahulu. Ini apa namanya? Jelas ya, ada tulisannya. Dioda. Nah, itu ada lambangnya, ada anoda dan katoda. Ada yang tahu anoda atau katoda itu apa? Jadi anoda itu untuk positifnya dan katoda itu untuk negatifnya. Lambangnya seperti itu. Jadi sesuai dengan gambarnya ya. Arusnya itu nanti mengalir dari plus ke minus. Jadi arahnya cuma ke sana. Jadi kalian bisa menghafal simbolnya itu dengan melihat arahnya itu. Jadi arahnya ke kiri berarti nanti arusnya itu dari plus ke minus. Ini mengubah arus yang awalnya itu bolak-balik itu menjadi arus yang searah. Nah, untuk prinsip kerjanya ini kalian bisa melihat sedikit ya gambar video kecil aja. Ini sumbernya dari YouTube Ibrahim Al. Jadi prinsip kerjanya itu ada dua untuk dioda ya. Jadi ada forward dan juga reverse, atau prinsip kerja dioda penyearah dan juga reverse bias. Oke, untuk prinsip kerjanya apakah bisa dipahami? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Gak ada ya? Jelas ya? Oke, kita next. Nah, untuk aplikasi atau penerapannya sebagai penyearah. Nah, di sini yang saya jelaskan itu hanya ada dua ya. Yang pertama penyearah setengah gelombang atau half wave. Kemudian yang kedua adalah penyearah penuh atau full wave. Next, kita lanjut ke komponen aktif yang selanjutnya yaitu transistor. Ini untuk lambangnya ada dua jenis, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Untuk pengertiannya, jadi transistor ini merupakan komponen penting dalam dunia elektronika dan komputer yang terbuat dari bahan semikonduktor, di mana fungsinya itu sebagai penguat sinyal, saklar elektronik atas switch, dan juga penstabil tegangan hingga pemodulisasi sinyal. Kemudian untuk prinsip kerjanya kita juga kita analogikan. Jadi untuk transistor itu seperti pintu air pada gambar, di mana katup aliran arus air yang besar digerakkan oleh aliran kecil sebelah kirinya. Nah, ini tadi kan ada dua jenis, yaitu PNP dan juga NPN. Oke, bisa dilihat ya. Jadi untuk NPN itu simbolnya seperti yang tertera pada layar. Transistor ini mengalirnya itu dari kolektor ke emitor. Jadi bisa dilihat dari simbolnya. Arahnya kan ke arah emitor. Jadi untuk NPN ini arusnya mengalir dari kolektor ke emitor. Sedangkan untuk PNP itu kebalikannya dari transistor NPN. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum ya? Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke sesi penugasan. Nah, di sini Bapak akan membagi sebuah kelompok kecil ya. Mungkin bisa dibagi menjadi 3 kelompok atau 4 kelompok. Di sini Bapak akan memberikan lembar kerja buat kalian. Jadi bisa kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, silakan dicermati dulu untuk lembar kerja kalian.
Di situ tertulis ada dua tugas ya, tugas individu atau tugas mandiri. Yang itu nanti kalian kerjakan pada selembar kertas, kalian tulis nama kalian dan absen dan juga kelas. Untuk tugas kelompoknya itu kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Jadi untuk tugas kelompoknya bisa dilihat apa Mas Syahrul? Tugas kelompoknya itu gambarnya terlihat atau enggak ya? Terlihat. Lihat. Jadi ada beberapa jenis dioda. Ada banyak dioda ya di sana. Ada ground, kristal, signal yang tentunya ini tadi tidak Bapak jelaskan di layar atau di PPT. Nah, silakan kalian cari di sumber-sumber lain, bisa di internet ataupun di manapun, di YouTube atau di mana. Kalian jelaskan fungsinya. Pokoknya kalian jelaskan. Misal yang pertama itu mengenai ground dioda. Nah, itu kalian jelaskan. Ini bisa dibagi ya, kan ada beberapa kelompok. Misal satu anak itu ngerjakan nomor 1 sampai berapa, anak teman yang kedua ngerjakan nomor berapa sampai berapa gitu ya. Cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Bapak kasih waktu berapa? Bapak kasih waktu mungkin berapa? 5 menit? 10 menit? Ya udah, kalian kerjakan terlebih dahulu. Oh ya, untuk penugasannya ini nanti kalian kumpulkan ya. Setiap kelompok itu harus ada udah mengerjakan di lembar kertasnya. Nanti kalian kumpulkan, begitu ya? Dapat dipahami? Oke. Oke, karena waktunya terbatas, kita buat PR saja ya. Gimana kalau buat PR? Setuju? Setuju. Oke. Oke, untuk sementara berarti saya ingin menunjuk salah satu kelompok lah, salah satu orang aja. Apa yang kalian dapat dalam materi ini? Mas Brian. Gimana Mas? Jadi transistor itu bisa dilakukan dengan yang sungai tadi Pak. Sungai, oke. Nah, yang aliran sungai besarnya dikendalikan sama sungai yang kecil. Jadi ketika sungai kecilnya ada arus, nah sungai besarnya dibuka dan airnya bisa mengalir. Oke, betul ya, betul. Bagus ini Mas Brian untuk penjelasannya. Jadi itu ya kesimpulan. Jadi beberapa materi yang Bapak sampaikan, saya harap bisa dipahami oleh anak-anak semua. Jadi untuk kesimpulannya di sini tadi kan ada dua komponen aktif. Jadi ada komponen aktif itu ada dua komponen, ada dioda dan juga transistor. Dimana dioda difungsikan sebagai penyarah dan sedangkan transistor tadi simpelnya itu dianalogikan seperti aliran arus sungai yang seperti dijelaskan oleh Mas Brian tadi ya. Nah, untuk minggu depan jangan lupa penugasannya dikumpulkan. Jadi sebelum kita memasuki materi selanjutnya besok, kita akan membahas dulu penugasan yang Bapak berikan tadi. Begitu ya. Jadi kita bahas dulu, kemudian nanti kalian salah-salahnya di mana kita koreksi bersama. Salah juga sebenarnya nggak masalah. Ini cuman untuk belajar saja. Begitu ya, dapat dipahami? Oke, jadi untuk materinya nanti akan Bapak share juga ke grup kelas. Di sini ketuanya Mas siapa? Widiva. Oke, nanti saya share, saya dimasukkan ke grup dulu ya, Mas. Saya dimasukkan, nanti materinya akan Bapak kirim. Jadi kalian bisa belajar juga mengenai materi yang ada pada hari ini. Oke, mungkin itu dulu yang dapat Bapak sampaikan. Saya harap kalian bisa memahami materi apa yang Bapak berikan hari ini. Bapak tutup ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Sikap sempurna. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.